Halo semuanya, Assalamualaikum. Udah lama nggak ketemu ya. Insya Allah saya akan hadir di saatnya perempuan bicara. Bentar lagi, katanya diinterview sama 4 Fantastic Four. Perempuan-perempuan luar biasa yang mungkin kita akan bicara terkait hal-hal yang teman-teman kepo banget. Kenapa sih Valdo pindah partai? Ngapain aja Valdo di PSI? Gimana Valdo sama PAN? Alah emang ya, dasar netizen butuh bahan gosip. Nonton saatnya perempuan bicara. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi di saatnya perempuan bicara di minggu malam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Mudah-mudahan semoga lancar semuanya nih ya. Saya nggak sendiri di sini, sudah pasti dengan sister-sister saya yang cantik-cantik yang alhamdulillah masih semangat ya puasanya. Banget. Aku langsung mau memperkenalkan ada Gina Vita. Halo, Assalamualaikum. Nah, terus kemudian ada Sahil Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Dan Olga Lydia. Selamat malam, Assalamualaikum. Hari ini saya menyamar jadi Sahila. Gemes. Tapi gini, selama puasa ini kan kita mesti cari semangat ya. Ada gak sih sosok-sosok atau mungkin tokoh-tokoh inspiratif yang mungkin buat kalian juga cukup jadi bikin semangat gitu menjalankan puasanya. Kita harus terus menyemangati pemirsa juga di minggu malam untuk mendatangkan tentunya tamu-tamu yang inspiratif. Iya, Yang kali ini harus berjiwa muda ya, bergelora ya. Ini kita harus sambut juga seorang generasi, saya bisa bilang generasi milenial yang berkarir di bidang politik. Nggak sebentar berkarirnya, tapi udah dari benar-benar muda banget udah berkarir di dunia politik. Waktu zaman Pilpres tuh ngetop banget itu. Di layar kaca semua ada deh pokoknya deh. Ini isinya viral-viral semua. Ini bakalan keren banget dong Kak, karena kan masih muda terus udah berpolitik juga. Namanya kalau saya panggil nih pasti semua orang langsung tahu. Kenapa? Karena ini rivalnya Alessandro Del Piero lah. Oh, jadi gak sabar. Tapi temenan sama Filippo Inzaghi waktu itu sih. Tapi langsung saya panggil aja ya. Langsung saya panggil aja Valdo Maldini. Iya. Aduh dipinjem nih kita nih malam puasanya. Apa kabar ini Mas Valdo? Bahasanya apokaba. Makasih. Karena daripada. Iya. Biasanya viral-viral tuh ada Valdo nih. Lagi berantem sama milenial yang lain. Mas Valdo, yang bikin aku penasaran sebenarnya waktu kemarin yang pilkada Sumbar itu, Mas Valdo tuh nggak lolos atau kalah? Aku nggak sempat tarung, saya tidak sempat bertarung. Jadi memang waktu itu ikhtiarnya itu keyakinan saya di politik kan untuk bikin alternatif. Jadi alternatif itu selalu posisinya tuh di luar 2 spektrum besar lah setidaknya. Ada mainstream A, ada mainstream B. Nah kita mencoba jalur alternatif yang itu disediakan oleh partai saya hari ini yaitu Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Jadi karena PSI nggak punya kursi di sana, jadinya nggak mungkin maju. Karena kan untuk maju itu kita butuh dukungan partai politik. Partai politik. Dan hal itu yang saya lihat banyak dialami juga oleh banyak orang-orang bagus di politik. Ya seperti hari ini mungkin top 3 survei itu Pak Ganjar, Pak Anies, atau Pak Ridwan Kamil gitu misal ya. Tapi mereka bukan ketua partai. Suka nggak suka mereka akan menghadapi kesulitan ketika mereka tidak punya backup politik. Mendapatkan dukungan partai. Tapi kok Pasti. waktu itu tanpa adanya kursi berani maju juga gitu? Karena meyakini bahwa Sumatera Barat itu bukan daerah yang katanya kalau masuk sini harus pakai ini, enggak gitu. Sebentar. Kalau masuk ini pakai ini tuh gimana? Ininya Masuk ke apa? sini harus pakai partai yang ini gitu. Masuk ke daerah Kendaraan politiknya ya. harus pakai daerah ini. Saya sih meyakini bahwa politik nggak begitu. Dan saya kira ini proses politik buat saya yang masih muda dan harus ditempa terus. Setelah Pilpres kemarin praktis cuman saya dan Rian Ernest kali ya yang tetap lanjut gitu loh. Rian coba tarung di Batam, saya coba tarung di Sumbar. Dan kita berdua nggak maju. Nah, tapi menarik juga nih Bang Valdo. Kemarin kan sempat juga waktu bergabung di PAN ya. Yes. Sempat ikut pileg juga, Betul. tapi kemudian gagal. Betul. Dan kemudian memutuskan untuk ikut pilgub. Pertanyaan publik, kok seberani itu? Ya bagi saya PAN adalah tempat yang luar biasa ya.
Saya harus mengakui di sana banyak orang hebat. Itu kapal gede diisi sama orang-orang brilian di politik, terutama partai-partai yang sudah established ya. Namun PSI adalah tempat yang saya kira saya juga bisa exercise dan membangun kekuatan politik dari nol. Karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa lifetime kekuatan politisi itu cuma 5 years. Cuma 5 tahun? Cuma 5 tahun dia harus berani untuk mengakui bahwa ya sudah kalau nggak achieve dia harus berani start dari nol. Ya misal seperti saya udah sampai di satu titik, masuk lagi ke partai yang belum lolos threshold. Ini menarik juga ya sebetulnya, pertama masuk dalam sebuah partai yang kuat dan besar. Kemudian masuk ke dalam PSI yang tidak Masih masuk baru dan threshold masih gitu. terus bertumbuh. Ini orang-orang kemudian juga banyak yang mengatakan, wih kutu loncat nih baru di sana, udah pindah lagi gitu. Itu gimana? Ya kalau saya sih ya mending jadi kutu loncat ya daripada kutu busuk ya. Jadinya pilihannya selalu ada. Nah ini abis ini langsung viral karena nanti ada potongannya tuh. Lebih Nanti baik saya jadi dicek kutu aja- loncat daripada dicek jadi aja kutu busuk definisi gitu. kutu loncat dan definisi kutu busuk di KBBI. Yang mana yang lebih bagus nilai Oke. sendiri. Oke. Tapi kalau saya melihatnya ada kesempatan untuk exercise daya juang politik yang mungkin mungkin harus saya uji gitu loh. Sebagai orang yang baru kemudian loncat, Valdo kemudian juga mau berjuang untuk uji materi kan. Yes, benar. Nah, kenapa perjuangannya sangat besar di tempat yang baru dibanding tempat yang lama? Ya itu, karena saya meyakini bahwa tidak boleh ya diskriminasi. Hari ini mungkin teman-teman saya yang lain di DPR yang merasa bahwa banyak sekali posisi-posisi strategis itu dibatasi minimal usianya 40 tahun. Problem ini bakal arise ke depan. Kita belum bisa nih punya Perdana Menteri kayak di beberapa negara-negara maju, let's say Selandia Baru atau apapun itu ya, Slovenia gitu, itu tuh masih muda. Bukan berarti ini lebih baik yang mudanya gitu, tapi mereka juga harus teruji. Jadi ada gap yang saya kira itu muda ini bukan solusi juga. Tapi muda yang kompeten ya saya Jadi kira ya. sebenarnya intinya adalah siapapun, usianya berapapun asal kompeten. Itu yang Betul, paling jangan penting. ada diskriminasi terhadap usia. Tapi itu sebenarnya ide bagus ya, tapi ada jaminan nggak loncat lagi? Nah itu dia. Saya kira sih saya happy di sini ya. Jadi kalau orang-orang tanya, jadi platformnya seorang Valdo ini apa? Eksekutif, legislatif? Saya sih sebagai politisi sih selalu menganggap pertarungan elektoral itu mau eksekutif, legislatif tuh sama ya. Beda metode, tapi kalau saya disuruh memilih mungkin ya lebih senang mungkin di eksekutif. Nah Mas Valdo, jadi ini belum lama ini ada sebuah hasil survei yang menyebutkan terjadi peningkatan selama 17 tahun terakhir di masyarakat tentang ketakutan bicara politik. Masyarakat tuh makin takut untuk berbicara politik. Apalagi kalau ya takut pendapatnya salah atau gimana. Nah kalau menurut Mas Valdo sendiri gimana? Saya kira bukannya nggak takut ya, tapi nggak minat kayaknya. Enggak sih Mas. Kata surveinya takut sih. Karena kalau Aku saya, minat tapi aku nggak berani Mas. karena mungkin Aku kalau takut diserang. kalau aku ngelihatnya size-nya nggak gede sih Mbak. Karena pernah ada survei juga yang bilang bahwa penikmat konten politik itu hanya 23% yang well informed ya. Bayangin aja di antara yang well informed ini ketakutan pula gitu. Ya saya kira mungkin kemarin Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Bamsud datang ke Atta sama Aurel itu untuk itu. Karena kan mereka adalah tokohnya milenial ya. Ya kan beliau ada tokohnya milenial Atta sama Aurel, ya sudah ini politisi juga datang gitu loh. Karena size-nya besar. Jadi problemnya saya kira di literasi sih Mbak. Ketika kita nggak ngerti kita ngomong apa, literasi politik kita rendah, pasti kualitas percakapan politik kita jelek. Nah kualitas percakapan kita jelek, demokrasi kita jelek. Sudahlah ini barang nggak ketemu antara elit sama rakyat gitu. Kualitas obrolannya juga jelek. Nah di sini gap yang besar saya kira. Tapi kalau disuruh memilih bisa memperbaiki ya, supaya ada jembatan antara gap yang besar ini. Kita yang harus belajar literasi politik atau politik yang harus kemudian mentoleransikan literasi itu kepada rakyatnya? Saya memilih jalan kedua sih. Karena negara tetap punya tanggung jawab saya kira untuk memberikan literasi politik yang baik. Memberi ruang berekspresi, kita kan sebenarnya di undang-undang udah dijamin ya kebebasan kita berpendapat. Tapi ya nggak tiba-tiba menghakimi juga gitu loh. Dan sebetulnya saya mau nanya lagi nih,
bahwa bagaimana seorang Valdo ini yang background pendidikannya adalah dari fisika, dari S1 dan S2. Sangat nyambung Dan sekali. bayangin S2-nya serem banget ya, ini plastik elektronik material, Physics Department di UK. Aduh, saya penasaran banget untuk bertanya lebih lanjut, saya yakin Anda juga pengen tahu. Jadi Valdo tahan dulu ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Ya pemirsa, masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan juga masih bersama dengan Bang Valdo. Bang Valdo ini kan sempat dapat bocoran sedikit sih. Jadi dulu pernah kuliah ini kuliahnya agak nggak nyambung sama sekarang. Kalau dulu itu adalah ilmu fisika. Tapi sekarang terjun ke politik. Kenapa nggak setia sih Bang Valdo? Gemes banget, nggak setia. Setia sama jurusannya maksudnya. Iya, passion sih. Passion. Sejak mahasiswa itu memang terlibat di dunia aktivisme ya. Jadi waktu itu belajar dari organisasi mahasiswa, dari himpunan, naik ke fakultas, naik ke tingkat universitas. Saya juga merasa saya ini benar nggak sih jalan hidup saya. Kadang-kadang juga begitu. Jadi jurusan fisikanya itu pressure, politiknya passion gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak bilang nggak suka fisika, nggak juga. Saya suka, tapi saya nggak jago. Loh masa? Tapi dari gini deh, Kalau pada saat SMA tuh cita-citanya apa sih? Mau jadi fisikawan gitu atau gimana? Karena ini serius banget loh, masuknya UI, sekolah salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian masuk Imperial College, ini bukan hanya salah satu yang terbaik di United Kingdom atau di Inggris, juga salah satu yang terbaik di dunia. Ya mungkin waktu itu nggak banyak yang daftar kali ya. Tapi saya jadi pengen tahu nih, menurut Valdo sendiri, bukit algoritma yang sedang ramai dibicarakan ini bisa menjadi salah satu solusi nggak? Kalau bukit algoritma Silicon Valley harusnya lembah algoritma ya sebenarnya ya, bukan bukit algoritma. Tapi ada keinginan untuk membuat sebuah tempat yang dimana research itu penting ya kita harus hargai. Bang Valdo, ini kan tadi udah jelasin tuh kan panjang lebar, passionnya adalah meskipun tadi sempat punya background IPA lah ya, kita bilangnya gitu. Tapi passionnya adalah di dunia politik. Keluarga ada dari politik? Oh enggak, alhamdulillah. Ibu, bapak, Alhamdulillah. encing, tante, semua disebut. Ini tangkap dulu ekspresinya ya. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Valdo. Ayah dan ibu saya itu sejak kecil memberikan saya kebebasan untuk memilih. Demokratis lah, di rumah kita tuh demokratis. Jadi demokratisasi itu hidup di rumah. Karena ayah pengusaha, sampai hari ini ibu pensiun dari sebuah perusahaan BUMN. Dan dua-duanya itu ya negotiable. Pilihan karir negotiable, pilihan istri negotiable, pilihan Baru saya mau tanya itu loh. semua pilihan negotiable. Jadi sejak kecil kita memang diajarkan di rumah itu untuk ya kalau mau itu ya kasih tahu alasannya. Oh, asal alasannya Ya jelas boleh. nanti berdebatlah sedikit gitu kan. Tapi kan ini orang tua kan siapnya, oh punya anak jadi researcher fisikawan gitu. Tahu-tahu belok gitu nggak Dosen. kaget gitu. Awalnya kaget sih, Belok profesi maksudnya Belok ya. profesi Tapi jadi mungkin politisi loh. kekagetan ini mungkin dimulai sejak ngambil BEM UI kali ya. Oh gitu. Nah, jadi awalnya ibu itu kan punya bayangan bahwa jadi aktivis itu ya 98 seperti apa. Iya, iya. Tapi ya pelan-pelan dikasih tahu ke ibu saya belajar ini mas, saya belajar itu mas, saya kesini mas, saya kesitu mas. Jadi untuk teman-teman anak muda yang biasa bermasalah dengan karirnya, bermasalah dengan jodohnya ya, saya kira mungkin Kita dengerin iya maaf nih kalau mantul ini. Jadi saya kira teman-teman harus bisa berbicara dengan berargumentasi dengan baik. itu Nah, menentukan ya. syukur-syukur nanti bisa jadi jubir kalau udah bisa ini berargumentasi dengan baik di meja makan di rumah. Oh, oke. Jubir dirinya sendiri. itu Jubir paling dirinya penting sendiri. gitu ya. Nah, Mas Valdo, aku tuh penasaran deh. Karena kan maksudnya ya dari keluarga kan nggak ada yang masuk ke politik. Siapa sih orang yang paling berjasa untuk Mas Valdo pas pertama kali masuk partai misalnya? Banyak sih Mbak sebenarnya orangnya. Banyak sih. Jadi sejak aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa itu memang banyak berdiskusi dengan banyak tokoh ya. Tapi mungkin saya lebih ke kejadian sih Mbak.
kejadian waktu itu mungkin ada yang ingat tahun 2012 itu penggusuran rel kereta api di Pondok Cina di beberapa daerah. Jadi di situ saya melihat bahwa policy ini penting gitu loh. Bahwa kebijakan ini penting terkait biaya pendidikan yang mahal sampai hari ini, bahwa undang-undang itu penting untuk kita sadari bahwa ini gamenya game politik gitu loh. Jadi waktu itu kita demonstrasi, kita ikut, kejadian-kejadian itu yang nge-trigger saya untuk melihat bahwa oh kayak gini caranya. Jadi waktu itu pernah turun Wah, demonstrasi waktu jadi di mana BEM UI aja? itu kayak 42 kali setahun saya demo Mbak. Jadi Minggu tuh agak 52 sering minggu sih. loh, setahun tuh Agak sering 52 sih Mbak. minggu Jadi loh. kalau seandainya Mbak Hampir buka tiap file-file minggu ya? BEM UI 2012 itu ya, itu waktu itu saya jadi ketua BEM-nya itu mungkin banyak sih yang sadar bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan. Pilihan untuk menjadi seorang yang muncul di publik dengan segala konsekuensinya, istri, orang tua, keluarga besar, bahkan anak juga sudah tahu dan sudah paham. Saya sempat membaca di beberapa artikel, Bang Faldo mengatakan bahwa cita-citanya ini goalsnya ingin menjadikan demokrasi itu murah bagi masyarakat. Gimana itu? Lewat partai politik. Lewat partai politik? Lewat partai politik. Memangnya Artinya jangan mahal takut ya? untuk berpolitik. Memangnya Iya. mahal sekarang? Biaya politik saya nggak pengen bilang murah juga. Karena memang semuanya butuh biaya. Tapi saya percaya makin banyak orang-orang di politik yang percaya bahwa konten itu penting. Makin banyak politisi yang bicara lewat media sosial, lewat vlog, Nah, lewat YouTube. Media sosial itu termasuk cara berpolitik yang low cost nggak? Saya kira iya. Kalau yang kemarin itu high cost nggak? Karena kalau ada low cost pasti ada high cost. Kalau high cost mungkin lebih ke biaya-biaya operasional kali ya. Kalau bisa kita buka structure cost-nya. Mungkin biaya-biaya operasional, biaya media tidak murah, bikin baliho tidak murah. Ya, orang-orang yang mohon maaf punya duit banyak, balihonya segede gajah gitu. Aktivis balihonya sekecil ini gitu loh. Itu kan terjadi. Jadi saya kira perlu pemerataan juga ya mungkin perlu diatur negara walaupun sudah sebenarnya, Jadi sebenarnya paling mahal di mana sih kalau pengalaman Faldo kemarin di Sumbar tuh habis paling berapa sih? mahal. Nggak, ini transparansi aja kepada Transparansi. Saya Kira-kira kira sih- kemarin tuh habis berapa gitu? Saya kemarin sih nggak sampai 1 miliar lah, tipis ya untuk pileg ya. Ya bagi saya bukan uang itu banyak sih. Iya. Itu 1 miliar banyak. Ya, banyak Ya, sih. apalagi ketika pandemi sekarang belum tentu Iya, dapat banyak. segitu gitu loh. Iya. Betul. Iya kan? Dan itu yang bantu banyak sekali. Jadi yang perlu saya kira untuk ditemukan adalah bagaimana formulasi agar lapangannya itu adil dan setara. Tidak ada perbedaan di antara orang yang punya uang banyak dan sedikit. Disitulah saya kira financial fair play itu penting gitu. Ada limit bagi seseorang untuk menjadi kepala daerah, misalnya jadi gubernur, limitnya 10 miliar laporan keuangannya. Lebih dari itu diskualifikasi. Nah kalau kayak gitu saya kira mungkin orang akan ketemu. Lebih terjangkau buat semua ketemu orang. caranya, dia udah kebayangin misalnya ketika pengen jadi gubernur, oke, saya harus punya uang 10 miliar. Dan gimana caranya ini bisa lebih tepat, nggak lebih, karena kalau lebih saya didiskualifikasi. Nah, jadi demokrasi bukan demokrasi murah sebenarnya, tapi demokrasi yang budgetable. Budget. Karena kalau murah nggak mungkin ya. Tadi kan Faldo aja bilang itu udah uang yang cukup banyak. Banyak itu. Berapa Luar nolnya itu? biasa, 1 miliar. Iya kan? Bisa mengubah kehidupan banyak generasi muda yang putus sekolah. Betul. Seperti itu. Terima kasih ya Mas Faldo Thank you. udah datang ke sini, main Thank ke you banget, sini. saya terima kasih. Berbagi Iya loh. pikiran, berbagi inspirasi. Pokoknya mudah-mudahan buat Mas Faldo dilancarkan Amin, segala amin. segala Saya niat terima kasih. baiknya. Abis ini kita akan kedatangan narasumber lagi yang ada hubungannya dengan royalti musik ini. Wah, Penasaran kan? Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Aku lagi grogi banget nih. Habis ini aku bakal duduk di tengah-tengah 4 orang wanita yang smart. Kalau duduk di antara yang lain-lain aku mah gak grogi. Tapi kalau di antara 4 orang wanita yang smart nih bikin aku grogi. Kita lihat sesudah ini di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, kita
kita akan siap mengundang narasumber kita yang satu ini. Dan siapa dia ya Fit ya? Sebentar. Kapan Ini tiba kok ada backsound ya kayaknya ya. Iya. Ku akan Balki Sahila. Ih, suaranya bagus juga ya. tolong panjangkan umur. Kayak kurang Masya kenceng ya, coba Allah. kenceng lagi coba. Bentar. Kalau kenceng-kenceng bayar royalti. Oh iya bener-bener. Sebentar, satu, kita udah ngancurin lagunya. Dua, kita harus bayar royalti nih. Bayar royalti. Tapi bayar royalti itu kalau nyanyinya mirip baru bayar. Tapi tadi mirip nggak? Tadi mirip nggak? Mirip versi ceweknya. Versi Kan gitu. ceweknya. Makanya kita langsung udah ngaca nih kira-kira setelah nyanyi ini bayar royalti beneran gak sih? Takut deh aku. Emang iya ya bayar undang. royalti kalau Iya. nyanyi kayak gitu udah doang. dong, kan udah diketok. PP-nya Udah diketok 30 Maret ya? 2021 loh. Waduh. Royalti musik. Oke, Jangan salah. Kayak tadi gitu, kayak kita nyanyi gitu bisa Iya jadi dong, kena kalau juga. Secara profesional harus. Wah, Itu udah haknya para musisi dan seniman kita Indonesia. Tapi Gitu. aku tuh nggak ngerti ya bayarnya berapa, kemana. Iya makanya, aduh aku tadi harus bayar dong. Tapi yang paling penting kita mesti dengarkan dari senimannya dulu. Seniman dan Iya. musisi itu gimana sih mendengar ada kabar baik seperti ini. Pasti kan teman-teman musisi yang sudah lama menunggu lah. Apalagi lawannya bajakan, luar biasa ya. Betul. Ini angin segar buat para musisi kita yang kita sayangi lah gitu. Oke deh langsung Dan- aja kita panggil Yes, ya. please. Tamu kita malam hari ini Mas Enda. Silakan. Yes. Halo. Halo Mas Enda, apa Mas Enda. kabar? Apa Waduh. kabar? Seger banget Mas Enda. Mas Enda maaf ya tadi lagunya kita nyanyiin kita harus bayar kemana Mas? Aman tadi? Mas, gimana Mas? Kan tinggal ditagih aja. Jadi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya puasa ini alhamdulillah lancar. Aduh, aku agak-agak gimana gitu kalau berada di antara 4 wanita. Ya ampun Mas Enda. Justru kita sering dibantu dengan lagu-lagunya Mas Enda ya. Dari Ungu nih luar biasa loh kan. Jadi semangat gitu loh menjalani Dan udah hari-hari. dari tahun berapa tuh kita ditemani oleh lagu-lagu ungu. Amin. Dan Itu tujuan kita emang. betul. Termasuk lagu yang tadi dinyanyiin Balki sama Sahila. Iya, Nah iya. itu biasanya kalau lagi puasa tuh pasti Pasti, ada. pasti. Jadi Ungu apa kabar Mas Enda? Ungu alhamdulillah masih terus berproses, masih terus kumpul-kumpul aja. Karena Oh, oke. buat kita berlima Ungu tuh udah bukan band lagi tapi keluarga. Jadi Wow. walaupun mau kemana-kemana, yang satu mau jadi pengusaha mall, yang satu mau jadi pejabat, Wow. tetap aja Aja ngumpul. kumpul. Ini termasuk keluarga masing-masing juga akrab. Ah ya pasti. Nah, Mas Enda, yang saya sebetulnya agak belum paham dari PP ini karena saya dulu punya kafe juga di Iya, tahun iya, iya. 2010-an gitu dan kami bayar Iya. bayar untuk memutar lagu-lagu itu. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Sebenarnya ini kan udah berlangsung dari zaman setahu aku udah mulai dapat laporan bahwa kafe, karaoke, rumah Yes. bernyanyi Tempat-tempat komersil ya. dan lain-lain tuh udah mulai membayarkan. Biasanya aku dapat data sendiri karena kalau hak cipta itu tidak melalui record company, langsung ke penciptanya. Langsung ke Iya, jadi penciptanya. aku menguasakan hakku kepada agregatorku. Jadi dia yang tagih. Jadi dia udah pisahin ini bagianku, ini Iya. bagiannya negara buat pajak dan lain-lain. Ini bagian record company-ku. Iya. Cuman kan mungkin sekarang baru benar-benar diumumin oleh kepala negara bahwa Iya. sudah ada loh peraturan ini sebagai signal buat kita bahwa sekarang harus lebih teratur semua. Mungkin kalau aku secara pribadi menangkapnya seperti itu. Ini menarik ya. Sebenarnya dalam satu komponen lagu siapa aja yang dapat royalti? Apakah pengarang lagunya saja, penyanyinya aja, atau seluruh pemain musiknya? Gini deh contohnya kayak misalnya lagu aku. Ya, Aku akan share royalti ke record company-ku. betul. Baru aku akan share royalti ke Pencipta, bandku. bandnya Ya, baru. baru aku ambil bagianku. Ya, Mas, Oh, karena penciptanya. misalkan lagu yang Mas Enda ciptakan Iya benar gitu. benar. Jadi aku dapat lagi dari band. Ya. Oke. Misalnya contohnya kayak lagu Andai Ku Tahu atau lagu dengan Demi Waktu lah ya. Yang orang tahu tuh Ungu Demi Waktu dan Demi Waktu. Ya, ya. Nah itu aku yang tulis, aku yang bikin Iya. semua notasinya dan lain-lain. Tetapi kan tidak akan bagus lagu tersebut apabila tidak dinyanyikan oleh seorang Pasya. Yes. Bassnya dimainkan oleh seorang Maki. Udah punya warnanya. Udah punya Siap. warnanya Iya. masing-masing. Jadi otomatis aku akan men-share semua. Tapi Mas Enda dengan, oke sekarang ada ini, dulu kan sudah ada hak cipta, terus sekarang ada PP ini. Secara implementasinya ada kekhawatiran gak dari Mas Enda, ini jalan gak ya gitu?
Ini jujur-jujuran aja nih Mas, kita biar para Itu musisi nafas juga berbicara tuh biasa seperti itu tuh ya. Dari dalam hati. Insya Allah ini ya. soal implementasi. Iya, iya, gitu. iya. Gimana sebenarnya dari musisi? Kalau aku dari zaman kemarin-kemarin, dari zaman ada kasus inilah contohnya, kayak kasus YouTube yang setiap orang yang nyanyi di YouTube harus minta izin ke penciptanya. Betul. Kalau tidak cover lagu covernya di take down, karena kan para pencipta itu udah tahu tuh bahwa cover itu menghasilkan uang. Nah di zaman itu aku mengumumin bahwa laguku gratis, nggak perlu minta izin, karena aku udah terdaftar di agregator dan agregator itu kerja sama YouTube dan udah auto diklaim pasti. Oh, Jadi oke. apabila tadi nyanyi Andai Ku Tahu, kalau di sini sih nggak dipungut royalti, tapi kalau pas masukin ke YouTube pasti Pasti udah ada. Benar. Jadi auto masih aman terpotong. saya, masih gitu loh. aman. Iya, pasti udah auto terpotong. Makanya zaman itu aku sudahlah, biarin aja laguku gratis, biarin musik Indonesia jadi rezeki untuk orang banyak, jangan hanya untuk segelintir orang aja. Tapi sekarang banyak sekali orang menggunakan untuk social media. Gambarnya pemandangan, lagunya lagu orang. Iya, Nah iya. itu yang mana aja yang bayar? Apakah YouTube, TikTok, Instagram, Twitter semua bayar atau Semua seperti bayar. apa? Semua harus Semua bayar. bayar. Semua harus izin atau terbayar langsung seperti lewat YouTube? Terbayar langsung. Secara langsung lewat Iya, YouTube? karena mungkin aku juga nggak terlalu tahu bagaimana dealnya secara terperinci, tetapi setahu aku memang udah ada auto claimnya. Autoclaim dari TikTok Autoclaim. dan segala macam. Iya, Jadi misalnya tadi menyanyi nggak perlu langsung kontak Mas Enda sebetulnya nggak ya. perlu Wih. sebenarnya, nggak perlu. Ya, Berarti kemarin kan Mas Enda bentar lagi kaya nih kalau bisa kayak gitu. Amin. Doanya bagus nih. amin loh, amin loh. Baru awal tahun loh ini, amin. Abis ini aku mau nyanyi juga. Jadi musisi jadi banyak banget ya. Benar. Tapi Mas Enda gini, Iya. tadi kan perjalanan begitu panjang ya. Seberapa sulit sih menciptakan sebuah karya lagu gitu ya? Aku belajar bikin lagu itu dari umur SD udah mulai nulis lagu. Jadi karena aku senang puisi, aku senang udah banget. melo dari kecil Aku ya, senang Mas puisi Enda. dan aku senang baca. Karena aku juga dulu, ya aku ceritalah, dulu Ya. aku kan orang kampung. Aku merantau ke Jakarta itu. Dari mana Mas asal Mas? Dari Manado. Manado. Dari Oh, Manado. Nah zaman itu aku berjuang untuk nyari ungu itu juga nggak gampang, karena aku juga dulu jadi kru ungu. Itu juga nggak sengaja aku jadi kru ungu, karena Itu di zaman tahun berapa Mas? itu tahun 99. Tahun 99 akhirnya ketemu ya. Aku di- Gimana ceritanya Mas, kan karena tadi Iya, iya. jadi kru gitu, terus tiba-tiba wah jadi masuk ke Iya. grup bandnya. Iya, dari zaman itu kan aku ngamen tuh dari bus ke bus, ngamen. Karena kan hidup di Jakarta cuma bisa main musik aja, jadi ya nggak ada pilihan lain selain mengamen dari bus ke bus. Waktu itu aku kalau nggak salah bus nomor 68 lah, Patas AC yang dari Pulau Gadung ke Blok M. Oh iya. Ya. Terus waktu itu aku istirahat, ketemu teman di bilangan Jakarta sini di Saharjo. Iya. Di Saharjo di halte itu aku kenalan sama Pasya. Oh di situ. Di situ aku kenalan sama Pasya di halte itu. Aku bilang, aku pikir dia dari Manado kan, soalnya dia juga lagi teleponan pakai bahasa Manado gitu. Aku tanya, aku bilang kamu dari Manado? Dia bilang bukan, dia dari Palu. Oh satu pantas satu bahasa. Iya. Terus udah ngobrol-ngobrol akrab kita, aku tanya mau kemana, dia bilang dia mau audisi vokalis. Aku bilang grup apa? Ungu, dia bilang. Oh Ada audisinya. Iya, ada itu tuh audisinya. berarti. Iya, Kirain aku- bikinan sendiri. Terus aku bilang, aku boleh ikut nggak? Dia bilang boleh. Udah akhirnya dia di perjalanan itu dia bilang kalau dia kepilih jadi vokalis, dia ajak aku jadi kru lah biar aku nggak usah ngamen-ngamen lagi. Akhirnya alhamdulillah memang udah jalannya, Allah menuntun langkahku ke situ dan akhirnya aku jadi kru ungu. Berapa lama jadi kru? Hampir 1 tahun aku jadi kru ungu. Ini bener ya katanya bayarannya tuh pernah 13.000 sekali. 12.000. 12.000 kalau biasa 12.000 sekali manggung. Iya 12.000 ya. Sebagai kru ya? Kalau sekali manggung 300.000 band ungu Dibagi dibayar ya ungunya semuanya. krunya pasti cuma dapat segitu. Iya, soalnya ada kru juga. Mencukupi kebutuhan sehari-hari gimana tuh Mas? Alhamdulillah bisa lah, kan kalau bos nggak bayar nih gara-gara ngamen kemarin udah kenal kenek nih. Halo bro, numpang ya bro sampai situ, sampai depan bro. Wah hebat ya Mas Jadi Enda. cukup lah untuk hidup, cukup. Alhamdulillah cukup, Allah mencukupi semua waktu Dicukupkan zaman gitu itu. ya. Iya dicukupkan. Terus setelah setahun itu kemudian bisa akhirnya jadi anggota Waktu itu gimana gitaris ungunya menerima job di tempat lain. Akhirnya aku audisi,
Akhirnya kata Pasya, ya sudahlah dia aja lah yang jadi gitaris daripada cari yang lain-lain. Setahun udah hafal ya. Iya, aku kebetulan aku kru juga kan udah hafal sebenarnya agak cheating juga sih sebenarnya. Akhirnya aku kepilih jadi gitaris, terus aku mulai bilang, Mas Maki aku bikin lagu juga loh di kampung, mau denger nggak lagu aku? Terus ya sudah aku dengerin ke mereka malam-malam, aku dengerin ke Mas Maki. Terus Mas Maki bilang, bagus nih, kenapa nggak coba kita rekam? Terus kita rekam lagu-lagu tersebut. Lagu apa tuh pertama? Ada yang judulnya Laguku. Yang kayak Laguku. Yang mungkin hanya lewat lagu iya, pernah dengar. akan kunyatakan rasa. Itu Iya. single di album pertama kita. Itu nulisnya kapan? Itu nulisnya waktu SMA kelas 3 kalau nggak salah. Oh, hebat, keren banget. Jangan tanya cerita di balik itu kan, karena itu udah jatuh cinta. Udah SMA kelas 3. Oke, lanjut terus habis itu ketemu sama Maki gimana? Iya, aku bilang gitu, terus kita coba rekam. Waktu itu kita rekam di studionya Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang memberikan kemudahan. Nggak perlu bayar di depan, bayarnya nanti kalau udah ngetop. Beliau adalah salah satu orang yang tidak pernah bisa kita balas jasanya terhadap Ungu, Mas Anang. Karena betapa Mas Anang mensupport Ungu habis-habisan dari zaman dulu. Termasuk memberikan memperkenalkan kita kepada record company yang sampai sekarang kita bekerja itu dari Mas Anang. Itu Karena nggak gampang juga ya. Mas iya Enda benar, susah banget. Harus ada link Ibu kota yang lebih kejam daripada Ibu Tiri. Itu apa perjalanan atau perjuangan dari Mas Iya, Endah iya. yang panjang sekali sepanjang jalan Panjang, kenangan. Tapi nanti panjang kita banget. akan kulik lebih dalam lagi ya Mas ya. Iya. Tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih tetap setia di Saatnya Perempuan Bicara dan kita masih ngobrol bareng bersama Mas Franco Welijat Sampai susah tuh ya. Susah ya. Coba kita Susah ya. lagi ya. Mejaya Kusuma. Aduh maaf Mas Susah Enda, ini lumayan jauh banget ya. Ini sampai ngakak loh Mas Enda. Dia komplain nih. Aku juga komplain dulu pas aku tahu namaku di sekolah kok susah gini. Aku pernah Franco Welijat Mejaya Kusuma. Iya benar. Iya. Jadi Endah gimana itu Susah loh, ceritanya? ribet Makanya aku juga komplain sama almarhum ayahku juga aku komplain. Aku bilang, "Pap, iki gimana sih ini kok susah gini namaku gitu loh." Oh, jadi Enda. Dari Iya. mana? Aku lagi mencoba mencari-cari Iya. apa Endanya. Iya, Endanya iya, dari iya. mana? Jadi sebenarnya mungkin keberatan kali ya namaku itu ya. Kalau nama keberatan anaknya either nggak sakit-sakitan, bandel. Nah aku nih bandel dulu, nggak sekolah-sekolah. Udah berapa kali pindah sekolah terus. Akhirnya bapakku bilang ganti namamu. Udah aku ganti aja panggilannya. Akhirnya aku digantiin Hendra karena adekku kan Chandra, terus yang paling kecil namanya Indra. Jadi udah biar matching aku namain kamu Hendra. Ya ampun. Nah, aku gara-gara hidup di Manado, kan kalau orang Manado tuh suka pendekin namanya, misalnya kayak Christian jadi Tian, gitu-gitu, Panggilan ya, iya gitu-gitu, Iya. iya. Jadi Nah rezeki- aku Hendra jadi Enda. Jadi gitu. rezeki nama Hendra dan Enda ini malah lebih bagus rezekinya ya. Amin. Nah, Tapi Mas Enda nih yang kita tahu kan juga tadi sempat cerita juga ya. Sempat ngamen. Iya sempet ngamen, Iya. terus jadi kru juga. Iya, iya. Perjalanan itu di Jakarta tuh nggak langsung manis gitu. Sampai katanya juga sampai nggak lanjutin pendidikan. Iya. Kenapa tuh Mas Enda waktu itu? Dulu di Jakarta tuh susah banget, kita susah banget. Pasya pernah nangis-nangis kalau bercerita soal Ungu. Karena memang susah banget, apalagi aku sama Pasya yang tinggal satu kosan dulu. Akhirnya sempat Kita satu tinggal di kosan 60.000 yang kalau kita tidur kaki kita di luar. Jadi kalau kita bangun lewat jam 7 udah kotor kaki kita diinjek-injek orang. Ini maksudnya jadi saking satu kecil kamar kayak banget. barengan gitu mas Iya, kosannya? aku sama Mas Pasya pernah satu kamar dulu. Bareng Kapesnya juga. Sama Mas Pasya satu kamar dulu. Sesempit itu. Sesempit itu. Susah lah zaman itu. Jadi kita punya satu biskuit bagi dua. Ya bersama. ampun, Aku sama Mas serius Pasya sampai segitu ya? Bahkan pernah melalui sampai nggak itu. makan ya? Aku pernah berdua Mas Pasya memang udah nggak punya uang sama sekali waktu itu. Pernah cuma nongkrong di depan mall. Aku bilang, kita jalan-jalan dulu yuk. Kita duduk di depan situ. Siapa tahu ada teman kita yang punya uang yang bisa ngajak kita makan. Karena hari itu memang nggak bisa makan. Tapi waktu ketemu Pasya itu udah lumayan enak. Karena kan walaupun kita nggak makan tapi kita ada teman gitu loh ya Betul. untuk Ya, berusaha ada bareng. teman semasif Nah lah gitu. sebelum ketemu Pasya aku juga udah melalui sendiri gitu. Tapi
Ternyata malaikat tuh banyak banget. Allah menitipkan malaikat lewat tangan-tangan orang-orang yang ngasih makan. Ada aja orang Siapa yang ngasih berjasa makan. Mas Enda ketika di masa-masa sulit itu? Oh, dulu ada temanku perempuan. Dia kerja di rumah bernyanyi, jadi pemandu lagu. Aku kerjaannya tiap malam nganterin dia. Jadi aku nganterin terus jemput dia pulang dari kerja. Itu dia berjasa banget buat aku. Tapi aku sudah tidak ketemu dia lagi. Makanya aku pernah ngomong sama istriku. Aku bilang, "Bun, aku pengen ketemu dia deh. Pengen banget, pengen lihat nih. Aku udah sukses." Mas Apa yang Enda, pengen disampaikan Mas Enda? Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menyambung nafasku waktu zaman itu. Karena jujur kalau nggak ada dia, hidup udah susah. Tapi nggak ada dia waktu itu susah banget. Ya banyak sih orang yang berjasa, tapi dia yang selalu aku ingat. Termasuk Mas Anang juga berjasa banget. Aku banyak banget dapat wejangan dari Mas Anang di zaman itu. Zaman aku nemenin beliau sholat Jumat. Karena aku juga pernah kerja di studio Mas Anang kan di Radio Dalam dulu. Jadi kalau Mas Anang mau sholat Jumat, aku temenin gitu. Jadi dia suka kasih wejangan. Nanti kalau udah terkenal, begini-begini ya, begini-begini. Aku juga nggak nyangka waktu itu mau terkenal apa enggak. Mas Enda, aku tuh penasaran deh. Mas Enda tuh sempat menggugah foto di media sosial itu Ini ya. jadi macam-macam ya. Ada tukang mie ayam, ada jualan cilok juga. apakah ini bentuk protes dari musisi dan seniman yang terkena pandemi? Delivery gitu nasi padang ini gimana? Beneran ini untuk mengisi pandemi sampingan Mas Enda. Ini satir ya. Iya, Kenapa sih Mas Enda? Maksudnya apa ini Mas Enda? Enggak lah, iseng-iseng aja waktu itu. Itu tadi mie ayam andalanku di depan kantor Ungu tuh ada mie ayam gitu. Ini apaan kalau ini? Ya itu pas aku makan di restoran itu tuh. Terus aku bilang, dia minta foto sama aku, si pembawa itu minta foto. Terus aku bilang, boleh lah aku foto di motormu. Enggak, Mas. Ini mah foto tuh kayak lagi style, lagi di mana, lagi liburan. Ini mirip lagi. Lucu banget. Itu penjualnya pasti berharap ya udah Mas Enda aja yang jualan biar tambah laris gitu harapannya. Jadi itu cuma iseng aja ya Mas ya, nggak ada pesan Iseng sendiri yang mau lah. disampaikan dari gambar itu. Iseng lah, enggak sebenarnya sih. Iseng berkali-kali Iya. tapi ya. Sebenarnya sih ya, sebenarnya terselip pesan sih di situ. Terselip pesan bahwa di era pandemi ini kita, kalau aku pribadi, alhamdulillah aku punya royalti. Betul. Yang terus bergulir dan aku tidak hanya satu lagu aja. Aku punya katalog berlagu-lagu Ungu. Biasanya orang kalau download Ungu nggak pernah mau cuma satu lagu, pasti satu album. Banyak ya. Dan hampir sebagian besar 70% itu lagu aku. Tapi kan sekali lagi bahwa hidup ini tidak hanya melulu tentang kita saja. Kita yang makan, kita yang beli baju, hanya kita saja. Banyak yang lebih susah di luar kayak pedagang. Bayangkan aja mereka bertarung dengan nyawa loh. Di dalam agama kita disebutkan bahwa ikhtiar itu ada di atas tawakal. Mereka nih berikhtiar loh, berikhtiar buat keluarganya, sekaligus mereka berikhtiar buat sehat. Jadi mereka tuh gambling keluar rumah, gambling mau nggak mau, dilarang, ya susah. Kita harus nyari solusi untuk itu. Makanya di zaman pandemi bergulir, hari pertama pandemi bergulir, hari kedua, hari ketiga semakin terlihat susah. Aku menggratiskan Instagramku. Gak usah ada bayar-bayar untuk aku posting. Kirim aja DM-nya, aku posting, aku bantu. Banyak teman-teman Hanya artis yang segitu begitu aja ya. aku bisa bantu. Jadi itu message bahwa buat kita pengguna Instagram, please brother, sister, hanya bantu UMKM aja, gak usah minta bayar. Brother. Yes. Ya. Terakhir nih mungkin kalau tadi kan kepada kita publik secara umum ya, tapi kalau kepada musisi yang mungkin saat ini tidak seberuntung Mas Enda kondisinya, apa sih semangatnya dengan Ramadan ini? Tetap semangat. Rezeki gak pernah akan tertukar. Oke, amin insya Allah. Insya Allah Bapak Presiden kita, para Bapak Menteri dan lain-lain yang terlibat di dalam dunia kita ini musik akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Insya Allah ke depan lagi musik Indonesia jauh lebih baik. Amin. Tetap kita dukung pemerintah.
tetap kita kawal terus. Isu royalti ini ya. Iya benar, Mudah-mudahan peraturan-peraturan pemerintah yang Baik. menyangkut dengan dunia kita. Mas Enda, Dunia terima musik kasih Indonesia. loh Sama-sama, sebagai aku yang musisi. terima Terima kasih Mas Terima kasih, Enda. Mas Enda. Luar biasa Iya, Mas senang Enda, sekali. Seru inspirasi dan hidupnya. inspiratif sekali. Yes. Terima kasih. Tadi juga sebelumnya kita sudah berbincang juga dengan politisi muda ya, Valdo Maldini yang juga menginspirasi. Kita semangat terus, cari terus bagaimana caranya menghidupi hidup kepada sesama juga. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam di hari Minggu malam ini. Saya dan sister saya ada Olga Lydia, ada Gina Vita, ada saya Laisha mundur diri. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Masih semangat terus ya di Saatnya Perempuan Bicara. Sampai jumpa.